Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait materi laju reaksi. Mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, pada kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kita temui berbagai contoh reaksi kimia. Nah, reaksi kimia sendiri itu berlangsung dengan berbagai kecepatan. Seperti contohnya di sini ada reaksi ledakan bom ya, dimana reaksi ledakan bom ini itu dapat terjadi dalam hitungan detik saja. Lalu ada juga reaksi pembakaran kertas yang mana bisa terjadi dalam hitungan detik maupun menit. Lalu selanjutnya ada reaksi perkaratan besi, yang mana untuk reaksi perkaratan besi ini memerlukan waktu cukup lama dari beberapa minggu sampai beberapa bulan. Lalu ada juga reaksi atau proses penuaan manusia yang melibatkan reaksi kimia yang tentunya ini memerlukan waktu yang lebih lama lagi hingga puluhan tahun. Lalu reaksi pembentukan batu bara dan minyak bumi juga memerlukan waktu yang lebih lama lagi hingga ratusan juta tahun. Nah, dari fakta-fakta tersebut dapat kita ketahui bahwa reaksi kimia itu ada yang berlangsung sangat cepat, lambat, dan sangat lambat. Nah, persoalannya adalah mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut akan kita bahas pada bab ini, yaitu bab laju reaksi. Nah, secara umum laju reaksi itu dapat ditentukan berdasarkan laju berkurangnya reaktan dan laju bertambahnya produk. Seperti contohnya di sini ada reaksi antara padatan marmer dengan larutan asam klorida yang menghasilkan larutan CaCl2, H2O dan CO2. Di mana berdasarkan reaksi ini laju reaksinya itu dapat kita tentukan berdasarkan 4 hal. Yang pertama adalah berdasarkan berkurangnya massa padatan CaCO3 per satuan waktu. Jadi di sini dapat kita rumuskan laju reaksi terhadap CaCO3 itu adalah pengurangan massa CaCO3 per selang waktu. Lalu untuk misal di sini laju reaksi terhadap HCl berarti adalah pengurangan konsentrasi HCl per selang waktu. Begitupun untuk yang CaCl2 itu karena dia produk, dia ada di sebelah kanan ya, di sini jadi dia produk, maka dia akan bertambah konsentrasinya, sedangkan CO2 volumenya dia akan bertambah. Yang di sini adalah reaktan ya. Jadi di sini tadi reaktannya dia berkurang, sedangkan produknya dia akan bertambah. Nah, laju reaksi sendiri itu umumnya dilambangkan dengan simbol R kecil atau V kecil, di mana jumlah reaktan yang dikonsumsi dan jumlah produk yang dihasilkan itu dinyatakan dalam molaritas atau konsentrasi. Bisa kita tulis molaritas seperti ini. Misal di sini HCl ini kan bentuknya larutan, sehingga konsentrasinya bisa kita tulis molaritas HCl sama dengan berapa, atau konsentrasi HCl itu sama dengan berapa. Lalu untuk molaritas sendiri itu bisa kita dapatkan dengan rumus molaritas sama dengan mol per volume, di mana volumenya ini harus dalam bentuk liter ya. Nah, sedangkan untuk selang waktu di laju reaksi itu kita menggunakan satuan detik, sehingga dapat kita rumuskan bahwa laju reaksinya itu nanti satuannya adalah mol per liter sekon. Nah, untuk laju reaksi yang dihitung berdasarkan pengurangan konsentrasi reaktan atau peningkatan konsentrasi produk dalam selang waktu tertentu itu disebut sebagai laju reaksi rata-rata. Nah, contohnya di sini
Di sini ada seperti persamaan sebelumnya tadi, berdasarkan reaksi di atas, hitunglah laju reaksi terhadap CO2 dan laju reaksi terhadap CO3. Apabila waktunya adalah 2 sekon, jadi di sini adalah T-nya, dan dihasilkan 2 mol gas CO2 dalam bejana tertutup dengan volume 50 liter. Nah, kita tahu tadi yang ditanya adalah hitunglah laju reaksi terhadap CO2. Jadi CO2 ada di sebelah kanan, berarti dia produk kan bertambah. Maka kita harus cari dulu konsentrasi dari CO2. Nah, konsentrasi CO2 itu tadi adalah mol per volume. Di sini sudah diketahui molnya ada 2, lalu volumenya 50 liter. Sehingga dapat kita ketahui konsentrasi dari CO2 itu adalah 0,040 per 20 sekon, sehingga dapat kita ketahui laju reaksi dari CO2 adalah 0,02 mol liter sekon. Nah, selanjutnya kita menentukan laju reaksi terhadap CaCO3, di mana di sini di soalnya dia tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dari CaCO3. Nah, dari mana kita tahu jumlah dari CaCO3-nya? Kita dapat menentukannya berdasarkan perbandingan koefisien dari mol yang sudah diketahui. Nah, mol yang sudah diketahui ini kan ada CO2 sebanyak 2 mol. Nah, sedangkan koefisien CO2 di sini 1, sedangkan koefisien CaCO3 di sini juga 1. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa untuk koefisien 1 dari CaCO3 di sini dia punya mol itu sebanyak 2 mol. Nah, kenapa kok di sini jumlah mol dari CaCO3 di sini kita hanya menggunakan mol saja? Karena kita tahu di sini CaCO3 di sini bentuknya adalah padatan. Jadi tidak mungkin dia mempunyai yang namanya konsentrasi. Jadi untuk padatan di sini kita cukup menggunakan mol, jumlahnya berupa mol. Lalu dibagi dengan selang waktu 20 sekon, sehingga dapat kita hitung laju reaksi terhadap CaCO3-nya itu sebesar 0,1 mol per sekon. Selanjutnya kita akan membahas laju reaksi terhadap dan laju reaksi umum. Nah, bila laju reaksi terhadap suatu zat itu diketahui, maka koefisien reaksi yang setara itu dapat digunakan untuk menghitung laju reaksi terhadap zat lain yang terdapat dalam persamaan reaksi yang setara tersebut. Contohnya di sini adalah pada pembakaran etana yang berlangsung menurut persamaan berikut ini. Etana atau C2H6 ketika dia mengalami reaksi pembakaran, dia akan bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini sudah ada koefisiennya dan persamaan reaksi ini sudah setara. Nah, maka dapat kita tentukan, misal di sini sudah diketahui bahwa 7 mol O2 atau oksigen itu dikonsumsi untuk 2 mol C2H6 atau dikonsumsi untuk 2 mol etana yang dikonsumsi dalam waktu yang sama, sehingga dapat kita ketahui bahwa berdasarkan perbandingan koefisiennya laju reaksi terhadap O2 itu adalah 3,5 kali laju reaksi terhadap C2H6. Jadi di sini 3,5 ini kita dapatkan dari koefisien oksigen 7 dibagi koefisien dari C2H6 dikalikan dari laju reaksi C2H6. Jadi sehingga didapatkan 3,5 kali dari laju reaksi terhadap C2H6. Lalu jika ingin mencari laju reaksi terhadap CO2, nah di sini CO2 koefisiennya 4, maka kalau dibandingkan dengan etana maka 4/2, sehingga didapatkan 2 kali. Lalu di sini ada laju reaksi terhadap H2O. H2O di sini koefisien 6. Jika dibandingkan dengan etana maka 6 dibagi 2 yaitu 3, seperti itu. Nah, untuk menghindari adanya laju reaksi yang harganya berbeda, maka para pakar kimia itu menetapkan konsep laju reaksi umum,
yang harganya itu sama untuk semua zat yang terdapat dalam persamaan reaksi yang setara. Nah, hubungan antara laju reaksi umum dengan laju reaksi terhadap suatu zat itu dinyatakan sebagai berikut, yaitu laju reaksi umum sama dengan laju reaksi terhadap per koefisien reaksi. Di sini contohnya reaksi pembakaran butana itu berlangsung menurut persamaan berikut. Nah, di sini bila diketahui laju reaksi terhadap butana itu adalah 0,2 mol per liter sekon, maka hitunglah laju reaksi terhadap zat lain dan laju reaksi umumnya. Nah, di sini tadi kan yang ditanya O2, CO2 dan H2O, berarti kan karena yang diketahui adalah C4H10, maka koefisien O2 dibandingkan atau dibagi koefisien C4H10 dikalikan laju reaksi C4H10 dihasilkan laju reaksi terhadap O2 sebesar 1,3 mol per liter sekon. Sedangkan laju reaksi terhadap CO2, koefisien dari CO2 dibagi koefisien dari C4H10 dikalikan laju reaksi terhadap C4H10 dihasilkan nilai 0,8 mol per liter sekon. Lalu laju reaksi terhadap H2O itu koefisien H2O yaitu 10 dibagi 2 dikali laju reaksi terhadap C4H10 sehingga didapatkan hasil 1,0 mol per liter sekon. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa laju reaksi terhadap butana, laju reaksi terhadap O2, CO2 dan H2O itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Berbeda dengan laju reaksi umumnya. Laju reaksi umum tadi kan laju reaksi terhadap per koefisien. Nah, kalau kita bandingkan di sini, kita hitung satu per satu, ternyata didapatkan nilai laju reaksi umum yang sama, yaitu sebesar 0,1 mol per liter sekon. Selanjutnya kita akan membahas hukum dari laju reaksi. Nah, di sini kita ambil contoh untuk suatu reaksi hipotetik, misal di mana ada zat A bereaksi dengan zat B itu akan menghasilkan sebuah produk. Nah, laju reaksi persamaan reaksi di atas itu dapat dinyatakan dengan laju reaksi atau R itu sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikalikan konsentrasi B pangkat N, di mana A di sini adalah konsentrasi zat A, sedangkan B itu adalah konsentrasi zat B. Sedangkan M di sini adalah order reaksi terhadap zat A, sedangkan N di sini adalah order reaksi terhadap zat B. Sedangkan K sendiri di sini merupakan tetapan laju reaksi. Nah, perlu diketahui juga bahwa order reaksi itu merupakan pangkat dari konsentrasi zat yang terdapat dalam persamaan laju reaksi. Nah, terkait order reaksi ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah order reaksi itu hanya dapat ditentukan berdasarkan data eksperimen. Jadi kalau hanya di situ hanya tertera persamaan reaksinya, kita tidak dapat mengetahui berapa order reaksinya. Jadi harus kita tahu dulu data eksperimen dari misal dari laju reaksi dan konsentrasinya, sehingga nanti kita dapat menentukan order reaksinya. Lalu yang kedua adalah order reaksi itu tidak harus sama dengan koefisien reaksi. Nah, di sini saya ambil contoh ada gas dinitrogen pentaoksida ya, N2O5, dia akan terurai menjadi gas nitrogen dioksida atau NO2 dan gas oksigen. Nah, kita samakan dulu persamaan reaksinya, ini 2, ini 4 ya. Nah, dari data eksperimen diketahui bahwa persamaan laju reaksi dari reaksi ini adalah R sama dengan K dikali konsentrasi N2O5. Nah, dari persamaan reaksi ini dari persamaan laju reaksi ini kita tahu bahwa order reaksi untuk penguraian dinitrogen pentaoksida itu adalah
1. Sedangkan kalau kita ketahui di sini koefisien dari N2O5 itu adalah 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa order reaksi itu tidak harus sama dengan koefisien reaksi. Karena apa? Karena penentuan order reaksi itu harus ditentukan berdasarkan data eksperimen. Lalu yang kedua adalah tidak semua reaktan itu menentukan laju reaksi. Jadi misal di sini ada contoh reaksi antara gas nitrogen dioksida NO2 dengan gas karbon monoksida atau CO. Dia akan menghasilkan gas NO dan gas CO2. Nah, berdasarkan data eksperimen diketahui bahwa laju reaksinya itu adalah R sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, dari sini kita ketahui bahwa reaktan yang menentukan laju reaksi itu hanya NO2 saja, sedangkan karbon monoksida itu tidak menentukan laju reaksi. Lalu ada yang keempat, yaitu laju reaksi dapat tidak tergantung pada reaktan. Jadi di sini saya ambil contoh dekomposisi gas NH3, yaitu NH3 dia terurai menjadi unsur-unsurnya menjadi N2 dan H2. Jadi di sini kita samakan dulu reaksinya. Sini 2, 2, 3. Nah, dari sini berdasarkan data eksperimen diketahui persamaan laju reaksinya itu adalah R sama dengan K kali konsentrasi NH3 pangkat 0. Nah, karena NH3 di sini pangkat 0, maka kan berapapun dipangkatkan 0 kan nilainya 1, sehingga laju reaksinya itu sama dengan konstanta atau tetapan laju reaksi. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa laju reaksi itu dapat tidak tergantung pada reaktan, yang mana di sini hanya tergantung dari tetapan laju reaksinya. Nah, di sini hubungan order reaksi terhadap laju reaksi dapat dilihat di grafik di sini. Nah, di sini kita ketahui untuk reaksi order 0 di sini grafiknya adalah horizontal seperti ini ya. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa untuk reaksi order 0 itu laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Nah, di sini kita tahu pada laju reaksi sekian, di sini konsentrasinya adalah tetap ya, di sini tetap. Lalu untuk reaksi order 1, nah, di sini kita tahu kalau kita lihat di sini grafiknya itu adalah linear, dimana kalau dia konsentrasinya 1, laju reaksinya 1, konsentrasinya 2, laju reaksinya 2. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa untuk reaksi order 1 itu laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Jadi kalau di sini konsentrasinya 3, maka laju reaksinya juga 3. Selanjutnya adalah untuk order 2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa bentuk grafiknya adalah fungsi kuadrat. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa untuk reaksi order 2 perubahan laju reaksi adalah kuadrat dari konsentrasi reaktan. Nah, oleh karena itu order reaksi itu dapat diperkirakan berdasarkan bentuk dari grafik hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi. Nah, sedangkan untuk laju reaksi dengan order 3 itu dapat dianggap sangat jarang sekali terjadi, sedangkan laju reaksi dengan order 4 atau lebih itu dapat dianggap tidak pernah terjadi. Nah, di sini saya berikan satuan untuk tetapan laju reaksinya di order 0, order 1, 2, dan 3. Jadi berbeda-beda ya untuk satuan tetapan laju reaksinya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan laju reaksi. Nah, di sini saya langsung ambil contoh. Di sini diketahui reaksi antara NO dan O2 menghasilkan NO2, dan di sini ada tabel hasil eksperimen atau data eksperimen yang menampilkan konsentrasi awal dari NO dan konsentrasi awal dari
O2, yang mana NO dan O2 ini merupakan reaktannya. Lalu di sini ada juga laju reaksinya dari pembentukan NO2. Nah, berdasarkan hukum laju reaksinya, maka dapat kita rumuskan bahwa persamaan laju reaksi sementaranya adalah R sama dengan K konsentrasi NO pangkat M dikali konsentrasi O2 pangkat N. Nah, dari persamaan sementara ini, maka harga M dan N itu dapat ditentukan berdasarkan perbandingan dua eksperimen, di mana salah satu reaktannya itu harus dipilih yang memiliki konsentrasi yang sama atau tetap. Nah, di sini misal kita akan mencari harga M, maka dapat ditentukan berdasarkan eksperimen 1 dan 2. Jadi kan M ini kan punyanya NO ya, maka konsentrasi O2 ini harus hilang, maka kita cari konsentrasi dari O2 yang sama. Bisa pakai konsentrasi eksperimen 1 dan 2 atau pakai eksperimen 3 dan 4. Lalu jika ingin menentukan harga N, di sini kan harga N nilai O2, maka yang konsentrasi NO harus hilang. Maka kita cari konsentrasi NO yang sama. Jadi bisa pakai eksperimen 1 dan 3 atau pakai eksperimen 2 dan 4. Nah, sedangkan untuk harga K ini dapat dihitung nanti jika harga ordernya itu sudah diketahui, dan nanti untuk data konsentrasi awal dan laju reaksinya itu bebas mau memakai data eksperimen 1, 2, 3 atau 4. Nah, sekarang kita hitung di sini untuk mencari M tadi, kita misal memilih data eksperimen 1 dan 2. Nah, kita tahu kalau kita bandingkan berarti kan di sini K-nya kan nilainya sama, bisa kita coret. Nah, sedangkan di sini nilai konsentrasi O2-nya itu juga sama. Jadi kita bisa coret, lalu dihasilkan perhitungan seperti ini, 4 sama dengan 2 pangkat M. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, berarti M sama dengan 2. Lalu untuk mencari nilai N, di sini kita pakai perbandingan data eksperimen 1 dan 3. Di sini nilai K-nya juga sama, dapat kita coret. Lalu nilai konsentrasi NO-nya itu juga sama, bisa langsung kita coret sehingga diperoleh nilai order N-nya itu adalah 1. Nah, sehingga dari sini kita dapat ketahui bahwa nilai M itu adalah sama dengan 2, itu pangkatnya NO. Sedangkan nilai N itu sebesar 1 yang menjadi pangkatnya O2, jadi ini pangkat 1, jadi tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa order reaksi totalnya itu adalah 3, yaitu dari 2 ditambah 1. Nah, jika sudah diketahui persamaan laju reaksinya seperti ini, beserta order reaksinya, itu dapat kita hitung nilai dari K di sini atau tetapan laju reaksi. Nah, misal di sini saya pakai data eksperimen yang pertama. Jadi kita masukkan nilai laju reaksinya, nilai konsentrasi N2-nya, NO-nya, lalu nilai konsentrasi O2-nya, sehingga didapatkan nilai dari tetapan laju reaksinya sebesar 1,42 kali 10 pangkat min 8 liter kuadrat per mol kuadrat kali S. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori-teori laju reaksi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa persamaan laju reaksi itu tidak memberikan informasi tentang cara reaktan berubah menjadi produk. Sebagai contohnya, kita ambil contoh peruraian gas hidrogen klorida ya. Jadi misal ada 2 HCl, dia terurai menjadi H2 plus Cl2. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa untuk setiap 2 molekul HCl itu akan terurai menjadi 1 molekul H2 dan 1 molekul Cl2. Namun persamaan tersebut tidak menjelaskan ke kita bagaimana 2 molekul HCl itu dapat berubah menjadi molekul H2 dan molekul Cl2. Nah, perubahan reaktan menjadi produk inilah yang nantinya dapat dijelaskan menggunakan teori-teori laju reaksi, yaitu ada 2 teori. Yang pertama adalah
teori tumbukan, dan yang kedua adalah teori keadaan transisi. Nah, yang pertama kita akan membahas teori tumbukan. Nah, kita masih membahas reaksi peruraian HCl menjadi H2 dan Cl2 ini ya. Nah, berdasarkan teori kinetik gas, dalam fase gas, molekul-molekul HCl ini terus-menerus melakukan gerak lurus yang acak atau random. Nah, sebagian besar molekul HCl itu memiliki energi yang mendekati energi rata-rata, sedangkan sebagian kecil molekul HCl itu memiliki energi di atas energi rata-rata, dan sebagian kecil molekul HCl lainnya itu memiliki energi di bawah energi rata-rata. Jadi molekul-molekul HCl yang ada di gas HCl itu tidak memiliki energi yang sama. Nah, dengan demikian tumbukan antara molekul-molekul HCl itu terjadi dengan energi yang berbeda pula tentunya ya. Nah, sebagian besar tumbukan itu tidak menghasilkan reaksi, hanya sebagian kecil tumbukan saja yang menghasilkan reaksi. Nah, berdasarkan teori tumbukan inilah ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapatnya suatu tumbukan antara molekul-molekul reaktan itu menghasilkan reaksi. Syarat yang pertama yaitu molekul-molekul reaktan itu harus bertumbukan dengan orientasi yang tepat untuk dapatnya sebagian ikatan dalam molekul reaktan putus dan ikatan dalam produk akan terbentuk. Nah, di sini saya ambil contoh tumbukan antara dua molekul HCl. Nah, di sini saya berikan beberapa gambaran tumbukan ya. Ada yang tumbukan pertama di sini atom H-nya yang bertumbukan, di sini yang kedua atom Cl saja yang bertumbukan, di sini atom Cl juga yang bertumbukan, di sini juga seperti ini. Tapi di E ini atom Cl bertumbukan dengan atom Cl, atom H juga bertumbukan dengan atom H. Nah, dari kelima orientasi tumbukan ini yang paling tepat itu adalah orientasi E, karena memungkinkan untuk putusnya ikatan kovalen pada molekul HCl dan terbentuknya ikatan kovalen pada molekul H2 dan Cl2. Nah, seperti yang kita lihat, kalau di sini dia bertumbuk, otomatis kan Cl dan Cl akan terikat, H dengan H juga akan terikat, sedangkan ikatan antara HCl di sini akan putus. Nah, di sini contoh lagi ada NO2Cl plus Cl, dia akan menghasilkan NO2 plus Cl2. Maka di sini kan yang harus diputus dari molekul NO2Cl ini adalah Cl-nya kan harus lepas mengikat ke Cl, sehingga yang harus ditumbukkan itu adalah Cl dan Cl. Ketika Cl dan Cl ditumbukkan, maka Cl dari NO2Cl ini akan putus ikatannya, lalu akan berikatan dengan Cl lainnya sehingga akan membentuk Cl2. Jadi tumbukan yang paling tepat atau orientasi yang tepat adalah yang kedua ini. Lalu di sini ada contoh NOCl bertumbukan dengan NOCl. Di sini yang merah ini O ya. Yang biru ini N, sedangkan yang hijau ini Cl. Jadi di sini kan nanti produknya adalah NO dan Cl2. Ya, jadi yang N tetap terikat dengan O, sedangkan yang Cl itu lepas, sehingga yang harus ditumbukkan itu yang paling efektif adalah yang ketiga, di mana Cl dengan Cl itu dia sama-sama ditumbukkan sehingga akan berikatan dan lepas dari NO. Nah, syarat yang kedua yaitu tumbukan yang terjadi itu harus memiliki energi minimal yang cukup untuk memutuskan ikatan kovalen. Nah, energi minimal inilah yang disebut sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi yang diberi simbol dengan simbol Ea. Nah, bila energi minimal ini tidak dipenuhi, maka dua molekul yang bertumbukan itu akan terpental dan tidak terjadi reaksi. Di sini contoh ilustrasinya untuk tumbukan yang tidak efektif, di mana ada dua molekul HCl, dia bertumbukan karena energi minimalnya tidak cukup untuk memutuskan ikatan, maka dua molekul HCl ini akan saling terpental. Berbeda jika dia energinya cukup untuk memutuskan
ikatan. Maka ketika dua molekul HCl ini bertumbukan, maka dia akan memutus ikatan kovalen antara HCl dan akan terbentuk produk, yaitu Cl2 dan H2. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi memiliki orientasi tumbukan yang tepat dan energi yang sama atau lebih tinggi dibandingkan energi pengaktifan. Nah, tumbukan yang memenuhi dua kriteria atau dua syarat di atas itu disebut sebagai tumbukan efektif. Yang kedua adalah teori keadaan transisi. Teori keadaan transisi di sini menggambarkan berlangsungnya suatu reaksi dimulai dengan mendekatnya reaktan-reaktan disertai dengan perubahan panjang ikatan secara terus-menerus. Nah, proses kontinu tersebut itu disertai dengan perubahan energi sampai diperoleh susunan dengan tingkat energi tertinggi yang disebut sebagai keadaan transisi atau kompleks teraktifkan. Nah, energi yang dibutuhkan pada perubahan reaktan menjadi keadaan transisi tersebut itu disebut sebagai energi pengaktifan atau diberi simbol EA. Nah, pada tahap berikutnya, beberapa ikatan pada keadaan transisi ini akan putus dan dihasilkan produk disertai dengan penurunan tingkat energi. Jadi, semakin kecil energi pengaktifan, maka semakin cepat berlangsungnya suatu reaksi. Nah, secara ringkas, berdasarkan teori keadaan transisi ini, itu suatu reaksi itu dianggap berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama adalah perubahan reaktan ke keadaan transisi disertai dengan kenaikan tingkat energi. Sedangkan yang kedua adalah perubahan keadaan transisi ke produk disertai dengan penurunan energi. Nah, di sini saya beri contoh reaksi antara gas fluorin dengan gas H2 yang menghasilkan HF dan H, di mana delta H-nya sebesar min 133 kJ per mol dan energi pengaktifannya itu adalah sebesar 8 kJ per mol. Nah, untuk proses reaksinya itu dapat kita gambarkan melalui dua tahap, yaitu tahap yang pertama adalah perubahan reaktan menjadi keadaan transisi. Nah, jadi di sini reaktannya adalah F dan H2 di sini ya. Nah, di sini dari reaktan ini menuju keadaan transisi, di mana tadi untuk menuju keadaan transisi itu reaktan-reaktan itu saling mendekat dan terjadi perubahan panjang ikatan secara terus-menerus. Jadi antara F dan H di sini dia akan mendekat, sedangkan antara ikatan H dan H ikatannya akan semakin lama semakin memanjang dan semakin lemah. Nah, di sini sehingga terjadi pada keadaan transisi itu terjadi ikatan sementara antara H dengan F, sedangkan ikatan antara H dengan H itu semakin lemah. Lalu tahap yang kedua adalah perubahan keadaan transisi menjadi produk, di mana di sini ikatan H, jarak antara H dan F itu semakin pendek dan ikatannya itu semakin kuat, sedangkan jarak antara H dengan H itu dia akan semakin panjang atau semakin jauh sehingga ikatannya akan putus, sehingga akan terbentuk ikatan antara H dengan F dan akan terbentuk atom tunggal H, seperti itu. Jadi keadaan transisi tadi ada dua tahap, dari reaktan menjadi keadaan transisi yang disertai dengan peningkatan energi di sini, jadi energinya meningkat. Lalu tahap yang kedua adalah dari keadaan transisi menuju produk, di mana di sini terjadi penurunan energi. Nah, di sini kita contohnya ada NO2Cl plus Cl menjadi NO2 plus Cl. Jadi di sini reaktannya di mana NO2Cl dan Cl ini saling mendekat, lalu terbentuk kompleks teraktivasi. Di sini Cl dengan Cl di sini ada ikatan sementara, lalu barulah ikatan antara N dengan Cl di sini semakin jauh sehingga nantinya akan
putus sehingga terbentuklah produk NO2 dengan Cl2. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah keadaan reaktan. Nah, sifat reaktan atau keadaan reaktan ini juga sebenarnya mempengaruhi laju reaksi. Nah, keadaan reaktan yang dimaksud itu seringkali dikaitkan dengan kereaktifan reaktan. Secara mikroskopik, pengaruh keadaan reaktan terhadap laju reaksi itu dapat diramalkan dengan mencermati ikatan-ikatan yang terdapat pada reaktan dan bagaimana ikatan-ikatan tersebut berubah untuk menghasilkan produk. Nah, contohnya di sini saya ambil oksidasi metana atau reaksi pembakaran metana CH4 plus 2H2O menjadi CO2 dan 2H2O. Nah, di sini kan reaktannya ada CH4 dan O2. Nah, untuk berlangsungnya reaksi dari reaksi pembakaran ini, maka yang terjadi adalah semua ikatan kovalen pada reaktan ini kan harus putus, diikuti dengan pembentukan ikatan kovalen pada produk. Jadi di sini saya beri gambaran submikroskopiknya dari CH4. Di sini ada 4 ikatan kovalen yang harus putus, dan di sini untuk O2 di sini harus ikatan kovalen rangkap 2-nya itu juga harus putus. Nah, tahap pemutusan ikatan itu memerlukan energi pengaktifan yang tinggi, sehingga reaksi tersebut sulit untuk berlangsung tanpa bantuan energi dari lingkungan atau dari luar. Nah, di samping itu, reaksi tersebut itu juga memerlukan orientasi tumbukan antara molekul-molekul reaktan yang tepat. Seperti yang kita tahu, ini kan CH4 maupun O2 dia kan punya bentuk molekul. Jadi, ketika keduanya ini dia bertumbuh kan juga harus mempunyai orientasi tumbukan yang tepat pula. Nah, pada temperatur ruang itu reaksi ini tidak mungkin dapat terjadi. Reaksi ini akan baru terjadi apabila diberi bantuan seperti nyala api dari korek atau pematik listrik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa reaksi pembakaran metana ini berlangsung lambat karena perlu adanya energi itu tadi untuk memutuskan ikatan kovalen dari CH4 dan O2 serta perlu adanya orientasi yang tepat atau orientasi tumbukan yang tepat antara CH4 dan O2. Nah, reaksi antara larutan AgNO3 dan NaCl ini akan langsung terjadi karena tidak diperlukan energi untuk memutuskan ikatan-ikatan pada reaktan. Mengapa demikian? Karena larutan AgNO3 itu komponennya itu adalah Ag+ dan NO3 main dan molekul-molekul air karena dia berada dalam fase larutan. Sedangkan untuk NaCl juga sama, dia terdiri dari Na+, Cl- dan H2O karena dia juga larutan. Nah, pada waktu kedua larutan tersebut itu dicampur, maka tidak diperlukan energi untuk memutuskan ikatan-ikatan pada reaktan, juga tidak diperlukan orientasi tumbukan antara ion Ag+ dan ion Cl- ketika bertumbukan langsung bereaksi membentuk endapan AgCl. Jadi di sini Ag+ karena dia ion ya, bentuknya ion di dalam larutan, di dalam air, dan Cl- juga bentuknya ion seperti ini, maka tidak perlu orientasi juga untuk bertumbuh kan, dan tidak perlu untuk memutuskan tidak perlu energi untuk memutuskan ikatan. Jadi kalau di dalam AgNO3 dalam larutan kan tadi sudah terurai menjadi ion-ionnya, NaCl juga seperti itu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa reaksi yang melibatkan senyawa-senyawa ionik itu berlangsung lebih cepat daripada reaksi yang melibatkan senyawa-senyawa kovalen. Selanjutnya adalah ukuran partikel reaktan. Nah, tumbukan antar reaktan makin mudah terjadi dengan bertambahnya luas permukaan reaktan. Nah, hal ini berlaku untuk reaksi dengan reaktan yang berupa padatan.
Nah, luas permukaan reaktan bertambah apabila reaktan yang berupa padatan itu ukurannya dijadikan lebih kecil. Jadi di sini misal kita ilustrasikan ada padatan berbentuk kubus dengan sisinya itu 4. Jadi kalau kita potong ya, dipotong di sini, dipotong ya di sini, jadi ke belakang ini jadi 2, lalu horizontal juga dipotong, maka kan akan menjadi 8 bagian sama besar yang masing-masing kubusnya adalah, masing-masing sisi kubusnya adalah 2. Nah, kalau yang ini, yang besar ini aja kita hitung luas permukaannya itu kan 6S kuadrat, 6 kali 4 kuadrat, ini kan berarti 96. Sedangkan ini yang balok sudah dipotong jadi kecil-kecil, satuannya ini adalah luasnya kan 6S kuadrat, berarti 6 kali 2 kuadrat, yaitu 24. Nah, jadi satu balok ini kan jadi 8 tadi, berarti 24 dikalikan 8 sama dengan 192. Nah, bisa kita lihat kan perbandingannya luas permukaannya, bahwa jika suatu zat ukurannya itu diperkecil menjadi lebih kecil, maka luas permukaannya akan menjadi lebih besar. Sehingga apabila nanti ada 2 zat asalnya ini bertumbukan dibandingkan dengan ketika dia keduanya sudah dipotong menjadi kecil-kecil, maka permukaan bidang sentuhnya akan semakin banyak. Akibatnya tumbukan akan sering terjadi, sehingga akan meningkatkan jumlah tumbukan efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan laju reaksinya. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi reaktan. Nah, faktor yang ketiga adalah konsentrasi reaktan. Dengan meningkatnya konsentrasi reaktan, maka otomatis partikel-partikel di dalam reaktan juga akan semakin bertambah, sehingga akan meningkatkan jumlah tumbukan antar partikel-partikel reaktan tersebut. Nah, meskipun hanya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi, meningkatnya jumlah tumbukan antara partikel-partikel reaktan juga akan meningkatkan peluang jumlah tumbukan efektifnya. Sebagai akibatnya, laju reaksi juga akan semakin cepat. Faktor yang keempat adalah temperatur reaksi. Perubahan temperatur memiliki pengaruh yang besar terhadap laju reaksi. Pada kebanyakan reaksi yang berlangsung dalam larutan, kenaikan temperatur sebesar 10 derajat Celcius saja itu akan meningkatkan laju reaksi sebesar 2-3 kali lipat. Nah, untuk reaksi yang berlangsung dalam fase gas, kenaikan laju reaksi itu cenderung lebih besar dibandingkan reaksi dalam fase larutan. Nah, kenaikan temperatur akan meningkatkan kecepatan gerak dari partikel-partikel reaktan. Hal inilah yang menyebabkan naiknya energi kinetik dari partikel-partikel reaktan. Nah, dari sini jumlah partikel-partikel reaktan yang memiliki energi sama atau lebih besar dari energi aktivasi akan bertambah, jumlah tumbukan efektifnya akan meningkat, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Selanjutnya adalah katalis. Katalis sendiri adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi. Katalis ada yang dianggap tidak dikonsumsi selama reaksi berlangsung, serta ada yang dikonsumsi dan dihasilkan kembali selama reaksi berlangsung. Nah, reaksi dengan katalis itu memiliki energi aktivasi yang lebih kecil dibandingkan reaksi yang tanpa katalis. Jadi di sini dapat kita lihat produknya. Jadi dengan adanya katalis dapat memperkecil energi yang digunakan pada suatu reaksi. Nah, di sini saya ambil contoh katalis yang tidak dikonsumsi selama reaksi. Di sini ada KClO3. Dia katalisnya berupa MnO2 berupa serbuk hitam yang dapat mempercepat peruraian termal dari kalium klorat menjadi KCl dan O2. Jadi di sini MnO2 ini dia hanya sebagai katalis tapi tidak dikonsumsi selama reaksi berlangsung. Sedangkan katalis yang dikonsumsi selama reaksi berlangsung, di sini saya ambil contoh katalis NO, katalis gas NO pada konversi gas oksigen menjadi ozon di atmosfer.
di mana persamaan reaksinya ini 3O2 menjadi 2O3. Nah, tanpa adanya katalis, gas NO pada reaksi ini itu berlangsung sangat lambat karena memerlukan energi aktivasi yang besar dan dianggap berlangsung dalam satu tahap. Jadi hanya tahap ini saja, dari tahap gas O2 menjadi gas O3. Tetapi dengan adanya katalis NO itu mengakibatkan reaksinya itu berlangsung menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama di sini O2 bereaksi dengan 2NO, jadi NO-nya di sini sebagai katalis kan, dia dikonsumsi lalu dihasilkan produk 2NO2. Lalu pada tahap 2 NO2 ini dia terurai menghasilkan NO dan O. Jadi NO di sini juga katalis, jadi dia hadir kembali. Lalu pada tahap ketiga di sini ada reaksi antara O dan O2 menghasilkan O3. Jadi kalau kita di sini coret ya, NO, di sini NO2, di sini O, maka akan dihasilkan hasil akhirnya adalah sama, yaitu 3O2 menjadi 2O3. Nah, pada reaksi ini tadi dapat kita ketahui bahwa adanya katalis itu menyebabkan tahap reaksi menjadi lebih banyak dibandingkan reaksi tanpa katalis. Nah, 3 tahap di atas itu memiliki energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan energi aktivasi tanpa katalis. Sehingga di sini katalis sangat membantu sekali pada proses reaksi untuk menurunkan energi aktivasinya. Nah, perlu diketahui bahwa katalis itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah katalis homogen dan katalis heterogen, di mana katalis homogen itu memiliki fase yang sama dengan fase reaktan dan produk. Jadi di sini tadi misal konversi oksigen ya menjadi O3. Ini kan gas, ini gas, sedangkan katalisnya tadi adalah gas NO. Nah, di sini baik reaktan maupun produk di sini fasenya sama dengan fase dari katalis. Sedangkan katalis heterogen itu memiliki fase yang berbeda dari reaktan dan produknya. Nah, di sini contohnya adalah di sini reaksi dari N2 dan 3H2 gas. Ini reaktannya adalah gas, produknya juga gas, tetapi untuk katalisnya itu Fe berupa. Nah, untuk katalis hidrogen berupa padatan yang pada permukaannya itu harus terdapat yang namanya muka-muka aktif atau active site. Nah, muka-muka aktif tersebut itu merupakan bagian permukaan katalis yang mengalami cacat kristal. Nah, cacat kristal ini itu dapat terjadi karena adanya goresan, retakan, atau akibat hilangnya atom-atom logam dari tempat normalnya. Nah, biasanya sebelum digunakan sebagai katalis, padatan dijadikan cacat terlebih dahulu permukaannya, bisa dengan cara dipanaskan atau direaksikan dengan asam pekat. Nah, adanya cacat tersebut itu menyebabkan permukaan katalis menjadi lebih kasar. Nah, di sini untuk skemanya ya, gambarnya di sini adalah katalis hidrogennya yaitu Fe. Lalu di sini ada molekulnya, ada N2 dan H2. Nah, di sini tahap pertama adalah molekul N2 dan H2 ini menuju permukaan katalis Fe. Nah, ketika dia sudah menuju permukaan katalis Fe, maka akan diserap oleh katalis ini. Jadi N2 dan H2 akan diserap ke permukaan katalis Sw dan terjadi peruraian ya, peruraian molekul N2 dan H2 menjadi atom-atomnya. Jadi di sini sudah terlihat ini sudah terserap dan dia terurai menjadi atom-atom tunggal, ada H, ada N. Di mana peruraian dari N2 dan H2 menjadi atom-atomnya ini berlangsung secara endotermik. Nah, selanjutnya ketika sudah terurai, maka di sini pada tahap kedua, ketiga, dan keempat di sini terjadi reaksi antara N dan H yang membentuk molekul NH3 satu persatu. Di sini
H pertama akan berikatan dengan N, lalu H kedua disusul H kedua, lalu disusul H ketiga, sehingga terbentuklah molekul NH3. Nah, tahap inilah yang berlangsung secara eksotermik karena terjadi pembentukan ikatan kovalen antara atom N dan atom H. Nah, selanjutnya jika sudah terbentuk molekul NH3 di sini, maka terjadi pelepasan atau desorpsi molekul NH3 dari permukaan katalis. Nah, reaksi antara N2 dan 3H2 ini itu memerlukan energi aktivasi yang besar yang digunakan untuk memutuskan ikatan kovalen antara molekul H2 dan N2 yang ini tadi ya. Nah, karena pada waktu molekul-molekul tersebut menempel pada permukaan katalis itu dilepaskan energi, maka energi yang dilepaskan tersebut itu dapat mengurangi energi aktivasi sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, katalis sendiri itu sangat diperlukan dalam bidang industri karena dapat mempercepat produksi atau menurunkan biaya produksi suatu produk. Sebagai contoh itu dalam industri plastik. Nah, sebelum ditemukannya katalis pembuatan plastik polietilena dan plastik polipropilena itu memerlukan temperatur sekitar 200 derajat Celcius dan tekanan sampai 1000 atmosfer. Nah, untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan biaya yang sangat tinggi sehingga harga plastik yang diperoleh itu menjadi sangat mahal. Tetapi setelah ditemukannya katalis Ziegler-Natta, plastik tersebut itu dapat dibuat pada temperatur ruang dan tekanan 1 atmosfer saja, sehingga biaya produksinya itu menjadi semakin rendah dan harga plastik polietilena dan plastik polipropilena itu menjadi lebih murah. Nah, di sini selain itu ada katalis-katalis heterogen lainnya yang digunakan dalam bidang industri mulai dari PT sampai Al2O3 yang juga digunakan sampai sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi laju reaksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.